Assalamualaikum, halo bro, jumpa lagi nih. Kali ini ada Tecno Spark 40 Pro Plus ya, Tecno Spark 40 Pro Plus. Dan HP ini nih di launching pada Juli 2025 ya, dan dipasarkan di Indonesia ini sekitar awal September 2025 ya. Harganya nih bro, ini harganya untuk yang varian 8256 ini harganya 2.899.000 ya, dan varian 8128 ini harganya 2.699.000. Oke, langsung kita cek boxnya nih ya. Ini ada logo Tecno, angka 40 besar ya, Tecno Spark 40 Pro Plus. Dan di sudut sini keterangan RAM-nya ya, ini yang RAM 8, internalnya 128 GB ya. Dan ini layarnya nih 1,5K Curved AMOLED ya, 144 Hz. Chipsetnya MediaTek Helio G200, 45 watt plus 30 watt wireless charge. Dan ini ketebalannya 6,49 mm. Di bagian sampingnya nih Tecno Spark 40 Pro Plus, Tecno AI. Sini juga Tecno Spark 40 Pro Plus. Di bagian bawah ini yang varian warna Aurora White ya, varian RAM 8 plus 128 GB ya. Dan di bagian belakangnya ini point sellingnya sama ya, sama nih seperti di bagian depan tadi. Dan langsung kita buka nih. Oke bro, langsung aja kita buka nih. Nah, ini unitnya kita kesampingkan dulu nih. Kita cek dulu kelengkapannya nih. Nah, ini ada kotak lagi ya, di dalam ini ada logo Tecno Spark. Nah, di dalam sini nih ada apa aja nih. Nah, ini case ya, soft case bawaannya nih ada magnetnya nih bro. Terus ini ada license by Qualcomm ya. Nah, ini ada plastik sama kayak di HP Infinix ya, kayaknya panduan untuk masang anti gores kayaknya. Dan ini buku panduan, kartu garansi ya. Terus adaptor chargernya nih 45 watt ya, kabel USB A to Type C dan SIM ejector. Nah, ini bro, ini dibungkus plastik unitnya ini point sellingnya ini ada tambahannya lagi nih ya. Ini ada 50 megapiksel AIS ya, IP64 dan pre-link. Ini fitur andalannya nih katanya ya. Dan ini katanya bisa nelpon tanpa pulsa dan data ya. Dan nanti kita cek ya gimana ini untuk pre-linknya ini. Dan langsung kita buka nih. Kita lepas dulu nih stiker emailnya. Dan ini nih bro, tampilan back covernya Tecno Spark 40 Pro Plus. Ini desain back covernya ini simple ya, simple tapi lumayan cakep ya. Dan ini modul kameranya ini modul kameranya mirip ya sama Oppo Reno 12 series ya. Sudut-sudutnya ini curve melengkung. Di sini ada logo Tecno Spark ya. Dan bahannya ini, bahan back covernya masih dari polikarbonat ya, plastik polikarbonat. Framenya juga dari plastik polikarbonat. Dan untuk di genggaman ini cukup nyaman nih bro ya. Kamera belakangnya nih bro, ini sekilas seperti 3 kamera ya, padahal cuma satu nih bro ya. Sama halnya di HP Infinix ya, ada gimmick-gimmicknya gitu, mungkin karena satu induk perusahaan ya. Kameranya yang paling atas ini 50 megapiksel AIS, yang kedua ini cuma kamera bonus
Yang paling bawah ini infrared ya. Ukuran bodinya ini tingginya 163,9 mm, lebarnya 75,8 mm, ketebalannya 6,49 mm, dan beratnya nih bobotnya 160 gram. Di bagian sampingnya nih bro, sebelah sini ada tombol power volume. Di bagian bawah ini grill speaker, port USB Type C, lubang mic, dan SIM tray. Samping sebelah sini polos. Terus bagian atas nih ada grill speaker dan lubang mic. SIM tray-nya nih, slot SIM-nya ini 2 kartu nih bro ya, bolak-balik, dan tidak support ya untuk micro SD. Dan ini bro penampakan displaynya Tecno Spark 40 Pro Plus, tapi ini wallpapernya gelap ya. Kita ganti dulu nih wallpapernya. Nah ini bro ya, panelnya ini menggunakan panel AMOLED 1,5K curved display dengan lebar 6,78 in ya. Refresh rate-nya tinggi nih, 144 Hz. Jernih ya, layarnya tajam juga. Dan bezelnya juga lumayan tipis nih, bezel samping, atas, bawah juga lumayan tipis nih. Dan curve-nya ini tidak terlalu curve ya, tidak terlalu cembung. Beda dengan di HP-HP lain seperti di Vivo ya, Vivo seri P itu cembungnya lebih cembung ya. Dan ini peak brightness-nya, kecerahan puncaknya 4500 nit ya. Displaynya ini juga memiliki resolusi yang tinggi nih bro, 2720 x 1224 piksel ya. Kerapatan pikselnya ini 440 ppi density, dan torque sampling rate instannya ini 2160 Hz. Terus Pro XDR, dan ada sertifikasi SGS Low Blue Light. OS-nya ini menggunakan iOS versi 15.1.1, Android-nya Android 15. Untuk CPU-nya nih, chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G200 ya, 6 nanometer, octa-core 2,2 GHz. GPU-nya Mali G57 MC2. Selanjutnya untuk baterainya nih bro, ini 5200 mAh, 45 watt super charging, 30 watt wireless charging, 10 watt reverse charging, dan juga support bypass charging. Terus untuk fingerprint ini sudah di layar ya, dual speaker Dolby Atmos, Bluetooth-nya 5.3, Wi-Fi 802.11, ada NFC, OTG, radio FM, infrared, GPS, dan untuk ketahanannya nih ini sudah sertifikasi IP64. Kemudian fitur-fiturnya nih, ini ada Tecno AI ya, ada suara Ella, asisten panggilan, dan lain-lain ya. Ada galeri AI juga. Terus ini fitur spesialnya nih, ada dynamic port, jendela mengambang, aplikasi bagi layar, dan lain-lain ya. Dan ini bro, kita cek nih fitur pre-linknya tadi ya. Gimana nih fitur pre-linknya ini, saya juga masih kurang paham nih. Dan ini ternyata masuk di aplikasi ya. Dan ini banyak settingan nih ya. Ini belum saya aktifkan ya, karena kurang paham. Dan kita skip aja nih ya untuk fitur pre-linknya ini. Skor Antutunya nih bro, ini skor Antutu benchmark versi 11 nih, 575.306. Nah untuk urusan gamenya nih, ini saya tes main game Mobile Legends nih.
Di settingannya ini di custom ini ultra ya, terus kualitas efek tinggi, frame rate super, dan resolusinya HD. Selanjutnya audionya gimana nih bro ya, dan langsung kita cek aja nih audionya. Kayaknya audionya tadi tidak terlalu jelek juga sih ya. Ya standar HP 2 jutaan lah ya. Bassnya ada sih ya, tapi tipis aja bassnya. Cuman untuk volumenya nih, walaupun sudah full ya, tapi masih kurang keras ya. Jadi audionya biasa aja sih ya. Lanjut kita cek kamera belakangnya nih bro. Nah ini sayangnya tidak ada mode ultrawide nya ya, mode 06 atau 05 nya tidak ada nih. Oke, kita tes dulu nih di mode AI ini. Nah ini hasilnya nih, hasilnya tajam nih bro ya, detailnya juga cukup dapat ya. Dan kita tes juga nih 2 kali zoomnya. Nah ini 2 kali zoomnya masih bagus ya, detailnya masih cukup bagus, warnanya juga masih alami ya. Dan ini maksimal zoomnya ini 15 kali. Fitur-fitur kamera belakangnya nih, ini ada potret AI Gizi, terus ada super malam. Nah lainnya ya, di lainnya ini ada selang waktu, video ganda, vlog, gerak lambat, skyshop, mode pro, panorama, dan dokumen. Terus di bagian atasnya nih, ini ada Google Lens, ada flash ya, terus 50 megapiksel, dan ada filter ya. Dan kita cek di sini ada XDR, timer, cap air ya, watermark, kisi, fokus AI, bantuan, dan settingan. Untuk merekam video ini maksimal bisa di format 2K ya, 2K 30 fps, dan stabilisernya ini hanya bisa di format maksimal di format 1080 30 fps. Sedangkan kamera selfie-nya nih, kamera depannya ini 13 megapiksel ya, dan support perekaman video juga bisa di format 2K ya, 2K 30 fps, dan stabilisernya juga bisa di format 1080 30 fps. Nah berikut ini bro sampel hasil foto dan perekaman video dari kamera belakang Tecno Spark 40 Pro Plus.
kesimpulannya nih bro, ini dari segi desain ini lumayan cakep ya desainnya, dan ini tidak mudah kotor nih bro ya, karena tidak licin. Terus dari performanya juga lumayan ya, skor Antutunya cukup tinggi tadi. Dan nah ini dari segi layar ini ya, kelebihannya ini katanya layarnya ini sudah tergolong flagship display ya, katanya Tecno. Dan untuk hasil kameranya nih, kamera belakang lumayan bagus ya, hasilnya cukup bagus dari foto, video juga. Dan kekurangannya pada kameranya ya cuman tidak ada mode ultrawide-nya. Terus untuk audionya ya, audionya lumayan sih ya, tidak jelek tapi tidak bagus juga sih ya, lumayan lah ya. Oke bro, sekian dulu nih review kali ini. Terima kasih nih sudah menonton ya. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih, sekian dan wassalam.